Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita masih tentang matriks, tapi dalam hal ini adalah mengenai penjumlahan matriks. Ya, jadi ada dua buah matriks dijumlahnya dalam khususnya di diskusi ini, ya, menjumlahkan matriks. Nah, program yang saya buat di sini sangat sederhana, ya, artinya hanya membuktikan ya cara menjumlahkan itu bagaimana sesuai dengan aturan penjumlahan dua buah matriks ya. Nah, jadi nanti Anda kembangkan ya. Nah, program ini khusus untuk matriksnya ordo 2 ya, 2 kali 2 ya. Nah, nanti Anda kembangkan ya, mengacu pada diskusi kita mengenai matriks yang pertama itu ya. Di sana kita bisa milih gitu ya, jadi itu fleksibel ya. Misalkan kita ingin dia yang yang barisnya 2 ya, atau barisnya 3, kolomnya 3 ya. Jadi gitu ya. Nah, itu nanti ini digabungkan sehingga tidak hanya berlaku khusus seperti ini hanya untuk yang ordo 2 kali 2 ya. Baik. Tapi yang saya inginkan adalah sederhana supaya bisa ditangkap ya bagaimana memprogramnya. Ya. Komponen dasar matriks ya. Jadi sebetulnya bisa didiskusikan saat-saat yang lalu, hanya untuk review aja ya. Matriks itu dipakai untuk menyelesaikan persoalan matematik ya, melalui persamaan linier misalnya, contohnya ya. Dalam ilmu ekonomi, matriks juga dipakai untuk mengurai masalah melalui variabel-variabel kompleks. Ya. Cara menghitungnya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada operasi matriks penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ya. Nah, ini komponen dasarnya ini ya, saya lupa ini apa, pernah saya diskusikan. Ya, tapi ini bukan pelajaran matematik ya, tetapi untuk mereview, karena ini penting, ini yang saya sebutkan di sini penting untuk pemrograman kita saat ini. Ya. Ini ada baris ya. Yang disebut dengan baris itu adalah deretan angka atau matriks yang horizontal. Ya, pada matriksnya itu ya kita lihat ya ada susunan ordo 3 kali 3, yang datar yang mana, yang horizontal yang mana. Kemudian yang kedua itu ada kolom ya, deretan angka atau matriks yang vertikal. Nah, ini untuk dimengerti karena nanti diskusinya menyebut-nyebut ini ya. Ini baris sekian, kemudian kolom sekian dan sebagainya. Ordo tadi yang saya sebutkan ya, adalah ukuran suatu matriks ya, yaitu barisnya dalam hal M jumlahnya dan kolomnya N ya. Ini bisa umumnya yang saya pakai sementara M dan M gitu ya, sama jumlahnya. Tapi ini bisa berubah ya. M-nya lebih besar, lebih banyak daripada N-nya dan sebagainya. Itu bentuk matriks. Matriks bermacam-macam ya. Tergantung bagaimana matriks itu terjadi dalam problem kita. Misalnya dalam problem kita yang matriks yang terjadi itu barisnya cuma 2, kolomnya ada 3, ya harus diselesaikan gitu ya. Kemudian ada elemen, ya. Elemen ada bilangnya terdapat di dalam kurung matriks, ya. Kurung itu ya kan bermacam-macam ya, kurung biasa, terus kurung siku, ya. Dan ada lagi yang memakai dua garis, tapi umumnya yang saya lakukan di sini adalah yang memakai kurung siku, ya, untuk memudahkan membuat standar diskusi kita. Nah, diagonal ya itu adalah komponen pada matriks persegi. Ya, ada diagonal utama dan diagonal samping. Ya, ini sering kita ketemukan di dalam menyelesaikan kalau kita menyelesaikan yang disebut dengan determinan. Ya, bagaimana menyelesaikan determinan nanti juga ada kita akan diskusikan. Ya. Determinan untuk ordo 2, determinan untuk ordo 3 ya. Nah, nanti ada diskusinya ya. Selanjutnya perhitungan operasi matriks ya. Itu ada tadi saya sebutkan ya, ada pertambahan, pengurangan dan perkalian ya. Nah, yang akan kita diskusikan nanti adalah penjumlahan dulu ya. Baik. Seperti yang disebutkan ya, tadi ya disebutkan ada 3 operasi matriks yaitu penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Kemudian ada pertanyaan, mengapa matriks tidak bisa dibagi? Ya, jadi ternyata ada masalah ya,
Ya, karena pembagian antara matriks dengan matriks itu tidak tidak dapat hasilnya, tidak dapat didefinisikan dalam matematika. Ya, coba direview kembali ya, di mata kuliah kalkulus ya, atau mata kuliah mungkin di mekanika teknik ya, yang memanfaatkan ini ya. Jadi Anda bisa ketemukan semuanya ini di mata kuliah yang lalu. Ini hanya review saja ya. Tapi untuk detailnya, tolong silahkan direview matriks itu yang berhubungan dengan mata kuliahnya, misalnya aljabar atau matematika ya. Penjumlahan matriks ya. Penjumlahan matriks dapat dilakukan jika kedua matriks mempunyai ordo yang sama. Ya, ya nanti saya jelaskan ya. Ya, nanti kita diskusikan maksudnya. Rumus penjumlahannya adalah berlaku sama untuk ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3 ya, dan sebagainya. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang ya, contohnya. Ya. Ini adalah matriks A, ini adalah matriks B. Ya, matriks A ditambah matriks B, ini komponen-komponennya ya. A, B, C, D itu komponen-komponen di matriks A dan matriks B. Katakan A dan B ya. Nah, komponen itu ya A dan B itu kan nanti ya mempunyai nilai ya. Itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah A tambah E, di mana A ini adalah di baris 1 kolom 1 matriks A, dan E ini adalah ya nilai elemen dari matriks B yang terletak di baris 1 dan kolom 1 dari matriks B. Ya, jadi penjumlahannya adalah A11 mengatakan untuk bukan A ini ya, maksudnya A untuk matriks A, ini untuk matriks B. Ya. A11 ditambah B11 ya, di mana A11 itu nilainya A, B11 itu nilainya E. Ya, ini membuat matriks baru ya. Jadi ordonya juga 2 kali 2 ini. Ya. Kemudian untuk baris 1 kolom 2 ya, garis 1 kolom 2 hasil ini kita mengambil juga baris 1 ya, dari dari baris 1 kolom 2 dari A dan baris 1 dengan kolom 2 dari B ya. Jadi matriksnya menjadi A plus E, kemudian B plus F ya, kemudian yang bawah ini ya, elemen baris 2 kolom 1 itu adalah C plus G. Ya, yang terakhir baris 2 kolom 2 adalah D plus H. Jadi ini hukumnya ya, rumusnya gitu ya. Sehingga ini nanti kalau kita membuat matriksnya harus seperti ini. Ya, ekspresinya atau persamaannya harus seperti ini. Ya. Sebagai contoh ya, diketahui A, ini matriks A ya maksudnya. Elemen baris 1 dan kolom 1 ya, jadi ini harusnya A kecil, elemen dari A ya, harusnya A kecil ya. A baris 1 dan kolom 1 dijumlahkan dengan B ini saudara ya, B baris 1 kolom 1 dan seterusnya ya, ini contoh matriks penjumlahan sama seperti di atas, cuman saya berikan pada masing-masing elemennya saya berikan nilai integer ya. Nah, ini pada waktu nanti Anda memprogram, ya kalau Anda tidak yakin bahwa angkanya itu integer, ya ada caranya ya. Jadi yang dikhawatirkan bahwa nanti ternyata tanpa Anda sadari ini dideklarasikan sebagai string ya. Nah untuk itu ada caranya ya. Kalau terlanjur sebagai string, nilainya dikembalikan ke integer ya. Itu nanti kita diskusikan rumusnya ya. Ini matriks A ya, 3 minus 2 5 3 ya, ini kolom 1 baris 1 kolom 1 ya, ini baris 1 kolom 2, ini baris 2 kolom 1 ya, ini baris 2 kolom 2 ya. Selanjutnya yang B adalah minus 2 6 5 dan 4. Nah, kita lihat sekarang A1 dan A11 dan B11 menjadi 1 ya. A11 3 ditambah
bukan ini ya, kebetulan minus 2-nya sama, tapi ini ya B11 ya. Kemudian yang B12 A12 ditambahkan dengan B12 ya, minus 2 ditambah 6 ya. Demikian juga untuk yang baris 2 kolom baris 2 kolom 1 dan juga baris 2 kolom 2 ya. Sehingga dari ini kita selesaikan, jadilah matriksnya seperti ini ya. Ini angkanya kecil-kecil ya, untuk memudahkan melakukan pengecekan ya, agar tidak terjadi kesalahan ya. Baik, ini nanti akan kita coba ya, persamaan ini nanti akan kita masukkan di dalam program kita ya. Kemudian kalau dalam angka atau nilai-nilai kecil-kecil ini sudah sesuai ya, maka Anda dengan mudahnya nanti akan bisa membuat angka-angka ini lebih besar, misalnya puluhan ya, bahkan ratusan gitu ya, terserah Anda gitu ya. Tetapi yang penting kita lihat hasilnya ini, yang untuk angka-angka kecil ini sudah sesuai. Nah, dalam Visual Basic ya, saya sudah mempersiapkan ini bentuknya ya. Jadi di sini saya sudah fix membuat bahwa ini adalah untuk matriks ordo 2x2 ya. Sekali lagi saya ini untuk memudahkan ya, supaya Anda tidak bingung ya. Anda lihat program saya yang lalu ya, yang bisa menentukan berapa jumlah baris dan jumlah kolom ya, tidak fix seperti ini. Ini mau tidak mau ini adalah yang ordo 2x2, baik matriks A, matriks B, dan hasilnya, masuk matriks hasilnya ya. Itu hanya untuk memudahkan ya. Ya, nanti mungkin akan saya buat juga ya, akan diskusikan mengenai ordo 33 ya, itu berhubungan itu dengan rumusnya ya, bagaimana ordo 33 itu dijumlahkan ya. Tapi sementara yang ordo 22 ini penjumlahan dulu ya, kemudian pengurangan ya, kemudian perkalian ya. Jadi pengalian atau perkalian itu nanti akan masing-masing sendiri-sendiri dari 3 program ini, kemudian kita gabungkan nanti ya, sehingga di dalam satu form ini kita bisa menghitung penambahan, pengurangan, dan perkalian ya. Jadi itu nanti mungkin tugasnya ya Anda harus lakukan adalah seperti itu ya. Saya hanya memberikan arahan, terus nanti Anda yang membuat programnya sesuai dengan apa yang diminta di ujian nanti ya. Selanjutnya kita lihat di sini, saya masukkan nilai-nilai ini seperti contoh tadi ya. Jadi contoh yang kita sudah pakai nilainya ada 3, minus 2, 5, 3, dan sebagainya ya. Jadi ini saya isikan ya. Pertama, sebelum saya klik ini button ya, penjualan matriks ini ya, saya mengisi dulu ya. Oh ya, saya lupa menjelaskan ya. Nah, ini adalah format dari form kita ya, form 1. Form 1 sudah saya namakan inisial saya ini ya. Ya, inisial kok nama jelas gini ya. Ya, untuk memudahkan supaya saya tidak dituntut bahwa saya mengambil program orang lain ya. Ya, tapi sebenarnya kalau untuk kuliah sih betulnya nggak apa-apa ya. Asal kita izin atau mungkin kita cantumkan mensitir dari mana gitu ya. Tapi masalahnya di sini adalah kita punya problem sendiri. Kita punya masalah sendiri dalam menyelesaikan matriks ini ya. Baik, ini adalah label ya, yang penjumlahan matriks ini adalah label. Yang masukkan nilai matriks A, masukkan nilai B, matriks B, hasil matriks ini semua label. Ya. Ini tidak terlalu mempengaruhi listing program kita nanti. Ya, yang mempengaruhi nanti ini. Ya, karena ini adalah text box. Ya. Pada waktu Anda membuat ini, yakinkan betul bahwa ini ada text box ini nanti sesuai dengan listingnya, listing programnya. Ya. Dalam hal ini saya membuat sini text box 1, text box 2, text box 3, dan text box 4. Ya, untuk memudahkan saya nanti pada waktu membuat rumusnya. Ya, jadi kalau rumusnya itu sesuai, ya,
Ini kalau letaknya terbalik ya, nanti hasilnya juga berantakan gitu ya. Sebetulnya hasilnya benar, tapi kalau tempatnya terbalik, kita melihat bentuk matriksnya kok jadi nilainya kok nggak sama ya. Tadi Anda harus yakinkan bahwa ini adalah text box 1, text box 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini adalah 9, 10, ini 11, 12. Ya betul. Ya, nanti Anda cek. Nah, ini berhubungan nanti dengan listing programnya. Ya, kemudian ini buttonnya untuk mengeksekusi saya tuliskan penjumlahan matriks. Ya. Nah, ini saya memasukkan nilai-nilainya sesuai dengan contoh tadi. Ya, ini bukan 41 ya, saya lupa melepaskan kursornya sehingga waktu saya print screen masih tertinggal di sini. Ya. Setelah ini saya masukkan, maka saya tekan penjumlahan matriks. Ya, tekan penjumlahan matriks, maka yang hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini sudah sesuai, ya, sesuai dengan yang di yang tadi contohnya ya kita coba menghitung secara manual. Ya. Selanjutnya ini adalah programnya ya, saya katakan program sederhana. Ya, di atas ini adalah program kelasnya ya, public class form 1. Ya. Kemudian ini sudah ada ya, standar sekali. Karena saya pakai button 1, ya, langsung dia ketemu private set button 1. Klik. Ya. Nah, ini program yang saya programkan. Sederhana sekali. Ya. Ya, saya memakai di sini A1 karena ada dua matriks ya. A1 sampai A22 ini adalah matriks A. Nah, ini B11 sampai B22 itu matriks B. Ya, saya sudah memberikan value di sini. Ini yang saya katakan ya, text box 1, text box 2 ya. Ini sudah harus yakin betul bahwa A11 itu di text box 1. A12 di text box 2 ya, dan seterusnya. Ya, ini harus teliti betul. Ya. Ya, mungkin kita membuat programnya seperti ini ya, kita sudah bayangkan ada seperti yang tadi kita diskusikan sebelumnya, tetapi kadang-kadang pada waktu kita membuat programnya ya, itu terbalik. Ya, sehingga nanti susunannya ya karena ini setengahnya agak menghitung manual ya. Ya, cuman keuntungannya adalah bahwa komputer bisa menghitung lebih cepat daripada kita, itu makanya program ini sebenarnya hanya untuk menghitung cepat sebuah matriks ya, berapapun besarnya nilainya. Ya, ya demikian ya. Sehingga ini semua adalah sesuai ya, text box-nya itu sesuai. Ya, kemudian yang nanti akan dicetak ya di text box 9 adalah A1 tambah B, A11 tambah B11. Ya. A11 dan B11 ini jelas kita deklarasikan semua adalah integer. Ya. Nah, ini kebetulan karena ini ada sebuah program sederhana, ya, maka kemungkinan bahwa ini adalah integer itu pasti nggak salah. Ya. Tapi suatu saat kita tidak menyadari bahwa program ternyata bahwa A11 ini berubah menjadi string. Ya, misalnya, saya nggak tahu ya, tapi biasanya ini akan diberitahu oleh Visual Basic. Ini nggak bisa ini karena bukan integer, ya dia tidak bisa masuk dalam suatu ya, jadi tidak bisa masuk di dalam sistem persamaan gitu misalnya ya. Nah, untuk itu text box ini ya mungkin ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, ini antisipasi aja ya. Ya mungkin kita bisa buat programnya seperti ini. Ya, jadi masuk dalam text box ini A11 ini kita berikan ini ya. Ini mengubah nilai string menjadi integer. Ya, atau seperti ini. Ya. Jadi ini ya kita masukkan ya. Tapi sebenarnya nggak perlu ya. Kalau ini masih program sederhana nggak perlu. Tetapi nanti pada waktu Anda membuat program yang lebih kompleks ya, artinya sudah bergabung dengan ini penjumlahan ya, dengan perkalian ya, mungkin dengan pengurangan ya, mungkin bisa menghitung determinan ya,
Atau mungkin juga Anda menghitung misalnya transpose atau inverse. Nah, itu bisa berubah ya. Karena mungkin ketidaktelitian kita ya, atau karena eh, keterobaan kita membuat algoritmanya ya, atau membuat diagram alirnya, sehingga yang terjadi adalah tanpa kita sadari ada perubahan nilai dari dalam hal ini adalah elemen-elemen dari matriks ya. Ini elemen matriks A, ini elemen matriks B. Ya. Saya kira itu ya. Tadi kehati-hatian ya. Jadi Anda coba sekarang ya, membuat programnya ya. Mari kita memulai membuat programnya. Baiklah, sekarang kita mulai masuk di dalam Visual Basic. Kita klik dulu ya. Nah, ini sudah masuk dalam Visual Basic. Kemudian kita membuat new project. Ya. New project. Ya, karena ini sudah masuk di Visual Basic untuk Windows Phone Application, terlihat di sini ya. Nah, kita berikan nama. Ya. Misalnya ya, menjumlah matriks ya. Menjumlah matriks. Oke, ini program kita yang akan kita kerjakan. Ya. Kita klik OK. Masuklah kita di form 1. Ya. Form 1 ini saya perbesar dulu supaya cukup lega ya, supaya meletakkan mencetakkan labelnya dan sebagainya ya, untuk yang kita ambil dari toolbox itu menjadi lebih longgar. Form 1 saya rubah dulu. Ya. Ini untuk saya ya. Jadi kalau Anda itu tidak perlu ya. Kita lihat di properties sebelah kanan ini ya, form 1 saya berikan nama inisial saya ya. Oke, ya, kita lihat ini ya. Setelah ini selesai, saya klik ya. Anda lihat akan ada perubahan di form 1 tertulis itu saya ya. Baik, pertama yang perlu kita buat adalah kita ambil labelnya, kita klik toolbox ya, kemudian kita ambil label. Ya. Label kita klik, kita pasangkan di sini. Ya. Ini akan kita ketik misalnya dengan tulisan perkalian ya, sebenarnya bukan penjumlahan Mas ya. Kita mau penjumlahan. Penjumlahan matriks. Nah, ini karena ini adalah sebuah headings, ya saya ingin membuatnya dia fontnya lebih besar ya, besar dan tebal misalnya. Nah, ini saya klik fontnya di properties sebelah kanan ya. Kemudian saya pilih fontnya itu 14 bold. Ya, mungkin kalau kurang besar bisa diperbesar lagi. Oke. Nah, ini saya tulis penjumlahan matriks. Oh, ini fontnya kurang bagus ya. Bukan kurang bagus ya. Ya, saya coba mengubahnya. Saya pilih font yang Arial Round. Mungkin ini lebih bagus. Ya bagus menurut saya ya. Kemudian yang kedua kita ingin membuat membuat label lagi. Ya. Jadi kita ambil label, kemudian label ini kita pasang di sini. Ya. Tadi tanda tulisannya adalah memasukkan nilai matriks ya. Memasukkan nilai matriks A.
Mudah-mudahan semuanya benar, tidak ada salah ketik. Mukanya terlalu banyak ini. Fontnya juga saya ubah. Saya memakai 12 bold, kemudian saya memakai Arial apa tadi ya? Rounded, oke. Oke, jadi masuk ke nilai matriks A. Ya. Nah, untuk mudahnya, ya, kita lihat ini, ya, yang atas ini adalah label 1. Ya. Kita lihat di propertiesnya label 1. Kemudian ini adalah label 2. Nah, kemudian supaya cepat, ya, saya melakukan copy. Ya. Tapi harus hati-hati ya. Nah, ini yang saya katakan ya copy, kemudian saya paste ya, keluar dari sini. Kebetulan tulisannya hampir sama. Anda perhatikan ini ya, ini adalah label 3. Ya, daripada saya melompat-lompat ke itu mana ke apa text toolbox-nya, nah, saya mencoba dia langsung di ini ya, saya langsung copy. Ya. Cuman harus kita ganti label matriks untuk B. Ya. Ya, sudah dilakukan. Kemudian saya copy lagi. Ya. Copy, misalkan copy. Ya. Saya paste di sini. Ya. Nah ini muncul, ada yang muncul adalah label 4. Ya, Anda lihat ya, ini label 4. Ini saya ganti. Ya. Yang saya ganti tadi apa isinya ya? Matriks hasil ya. Matriks hasil perkalian. Matriks hasil penambahan ya. Oh, B-nya belum dihapus. B-nya saya hapus. Oke, sudah jadi. Ya. Nah, sekarang label semua sudah kita pakai. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan text box. Ya, ingat ya, text box ini adalah untuk memasukkan nilai-nilai matriksnya ya. Saya buat dulu text box di sini. Ini adalah matriks untuk ukurannya saya sesuaikan. Ya. Harus hati-hati ya. Ukurannya ini harus hati-hati karena apa? Jangan sampai nanti kita membuatnya terlalu kecil, terutama untuk jumlah anunya ya. Ya, untuk amannya saya perlebar dikit ya. Nah, kemudian saya copy. Ya. Kita lihat dulu ini text box 1 ya. Kita lihat di propertiesnya. Ya. Kemudian saya copy. Ya. Untuk memudahkan aja supaya cepat ya. Kemudian saya paste. Nah, terjadi saya taruh di sebelahnya sini. Nah, jadi ini adalah text box 2, betul. Nah, untuk supaya cepat, dua-duanya ini saya copy bersamaan. Ya, nah, ini mulai berbahayanya, itu ya. Mulai melihat ketelitiannya itu di sini. Nah, ini adalah untuk matriks A. Yang ini harusnya text box 3. Ya. Oh, ternyata 4. Harus kita tukarkan ya. Ini menjadi text box 3. Ya, kenapa saya tukarkan? Ya, ya karena kita nanti dalam program tadi saya susun ya. Program seperti itu ya, bahwa ini 1, 2, 3, 4. Ya. Baik, sekarang untuk matriks B. Ya. Saya copy ke empat-empatnya ini ya. Copy ini supaya cepat ya. Bisa di copy ya. Masukkan kemari.
copy, oh bisa, oke. Ya, paste. Ini tempatnya adalah untuk matriks B. Nah, turunkan dikit, supaya ini cocok, kita turunkan, oh ya, turunkan dikit juga, supaya barisnya sesuai. Hasilnya saya turunkan juga sedikit, ini mengatur ya. Nah, kita cek ini ya, 1, 2, 3, 4, ini harusnya 5. Text box 8 ternyata. Ini text box 7. Wah, harus diganti semuanya. Ini text box 5. Text box 6. Wah, ini harus digeser ini ya. Oke. Ini 5, ini 6, ini 8. Digeser lagi. Nah, sehingga ini 7. Nah, ini 7, ini 8. Ya. Jadi ini harus berhati-hati di dalam membuat formnya ya. Sekarang kita mengkopinya untuk hasil matriksnya. Ya. Copy dan kita paste. Ya. Nah, ini untuk hasilnya di sini. Ya. Ush. Nah, ya. Itu hasilnya. Hasilnya adalah 9, 10, 11, 12. Oh, kebetulan sama ya. Nah, ini sudah selesai. Ya. Sekarang kita ingin saya perbesar lagi ya formnya. Saya mau pakai button. Ya. Jadi saya masuk ke toolbox lagi button. Ya. Kemudian button saya tanamkan di sini. Yang saya tuliskan di sini adalah teksnya ya, jangan namanya ya. Nah ini istilah teks ya, kita lihat di propertiesnya. Nah ini tulisannya button ini kita ganti menjadi hasil perkalian. Ya. Hasil penjumlahan. Terserah Anda ya, terserah Anda menulis apa. Ya. Apa yang Anda rasa nyaman tuliskan. Ya. Kemudian saya ganti fontnya ya. Fontnya saya perbesar. Ya. Menjadi 12 bold, tetapi ini juga menjadi Arial rounded kalau tidak salah. Ini dia. Oke. Ya. Berarti ini kurang besar. Nah, form kita sudah selesai ya. Form kita sudah selesai. Jadi lebar masing-masing dari text box ini tergantung besarnya fontnya ya. Jadi kalau font ini saya perbesar, ya maka ini akan membesar juga, lebih itu ya. Ya tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk latihan. Ya kita lihat anunya apa. Kita sudah selesai dengan form 1 ya. Nanti kita akan menyelesaikan itunya ya, menyelesaikan listing programnya ya. Nah, selanjutnya kita klik pada hasil penjumlahan ya. Jadi penjumlahan kita klik, kita double klik ya supaya muncul. Oh ini terjadi karena ini ya. Saya hapus ini ya. Sampai ke buttonnya kok nggak muncul ya. Textbox 12. Oh ini buttonnya di bawah di sini. Ini kita sementara tidak butuhkan. Ya. Nah setelah button inilah yang kita harus ya. Ini button oke. Nah di sini kita sistem klik. Oh ya. Nah, saya berikan itu dulu ya. Saya berikan tanda bahwa ini adalah proses ya. Proses input matrix.
Nah, ini tidak dieksekusi ya, karena saya memberikan tanda petik di sebelahnya. Ya. Nah, kemudian saya menuliskan persamaan. Ya. Ya, saya tidak mendeklarasikan dulu, ya, tetapi nanti setelah semua integer saya pakai, baru saya deklarasikan. Ya. Misalkan ya ini A11, ya. Ini tadi sudah disebutkan ya, sama dengan value-nya dalam kurung text box, ya, text box 1 ya, text box 1 titik teks. Nah, ini formatnya. Kemudian dalam kurung ini formatnya ya. Jadi A1 sama dengan apa ini? Ini kenapa dia muncul seperti ini, kita lihat ya. Is not declared. Jadi belum dideklarasi. Ya, memang belum saya deklarasi dulu, ya, atau begini, saya deklarasi dulu aja ya, supaya tidak membingungkan. Dim, ya, untuk menunjukkan bahwa A11 ya, itu adalah integer, S integer, supaya tidak membingungkan ya, integer. Tuh, sebenarnya saya ditunjukkan tadi ya. Nah, terlihat bahwa sudah tidak ada error ya. Kalau diberi, ya. Nah sekarang kita untuk memudahkan, ya saya copy. Ya. Ini saya copy, saya letakkan di bawahnya. Ya. Ini adalah untuk mempercepat saja ya. Tapi Anda harus yakin, ya, mempercepat itu betul-betul lengkap ya. Nah, ini saya ingin memberikan text box 2 ini untuk A12 untuk elemen dari matriks A ya. Ini text box 2. Nah, kita perhatikan ya. Ini belum saya declare kok tidak ada itunya ya. Tidak ada itu ya. Setelah saya klik, terlihat bahwa dia tidak terdeklarasi sehingga ini ya, A12 is not declared. It may be inaccessible due to the protection level. Wah, ya ditambah di sini. Dengan koma A12. Ya, nanti kalau kita klik ini hilang ini ya garis bawahnya ini ya. Nah, berarti terdeklarasi. Ya. Kemudian saya ingin ini supaya cepat lagi, ya, saya copy lagi. Ya. Tapi kalau misalnya Anda itu ya, cara saya ini jangan itu ya. Nanti kalau tidak terlalu yakin, ya, bisa terjadi kesalahan ya. A21. Saya masukkan di text box 3. Ya. Kemudian ini 21 ini. 21. Oke. Ini 22. Saya masukkan di text box 4. Ya. Oh, ini error, dua-duanya error. Masa ada tanda tanya seperti ini. Berarti belum dideklarasi. Ya. Koma A21, koma A22. S integer. Kita perhatikan. Hilang. Nah, sekarang kita ingin mengisi untuk matriks P. Ya, karena mirip, saya copy lagi. Ya, Anda pakai ini boleh, pakai cara ini boleh, atau diketik satu persatu boleh. Baik ya, ini saya ganti dengan B. B11. Ya, tidak terdeklarasi lagi, itu teks box kelima. Kemudian B12, ini saya ganti B ya. Hati-hati. Ya. B12 itu teks box 6. Ya.
kemudian B2 ini B21 di text box 7. Sabar dulu ya, ini belum itu ya, deklarasi dengan B22 ya, itu saya tunjukkan di text box 8. Nah, semuanya ini error, tanda tanya merah, hati-hati ya. Saya tambahkan di sini ya. Untuk mudahnya saya copy lagi ya. Ini sebenarnya hanya berlaku buat mereka-mereka yang sudah betul-betul paham ya. 1, 2 ini menjadi B11, kemudian ini menjadi B12, ini menjadi B21, kemudian ini menjadi B22, hanya dihapus, kasih spasi string, integer. B2, oh ini ada A-nya ya, B21 kok error, ternyata ada A-nya di sini. Ya. Tidak terdeklarasi, sehingga B21 selesai terdeklarasi. Nah, selanjutnya kita ketikkan untuk text box 9 itu hasil ya. Nah, saya berikan spasi, sudah tidak perlu spasi ya. Tapi ini sederhana aja. Seharusnya saya berikan ini ya, seperti ini ya. Oh, ini proses. Ya. Ya, ini adalah hasilnya. Ya. Itu akan dicetak di text box 9. Text box 9 titik teks. Ya, kita tuliskan rumusnya. Ya. Sama dengan tadi apa ya? Nah, ini dia ya, saya katakan A11 tinggal klik. Ya. Ditambah B11 yang nggak ada. B11 kita harus cek ya. Kemudian saya copy. Ini main copy aja supaya cepat gitu ya. Ya, tapi sebaiknya diketik dengan pengertian yang lebih gitu ya. Copy, kemudian saya paste di sini. Ini karena masih penjumlahan masih gampang ya. Ini saya text box 10. Ya. Kemudian ini ada penambahan dari 12 B12. Nah, kemudian saya copy dua-duanya. Cepat. Copy, kemudian saya paste di sini. Nah, text box 10, kemudian ganti ini 11. Nah, ini adalah A berapa ya? 21 ya, tambah B21. Kemudian ini text box 12. Ya, ingat ya, text box kita cuma ada 12. Kemudian ini A22 tambah B22. Ya. And sub. Jadi sub kita sudah selesai. Ya. B12 ada masalah? Tidak ada masalah. Ya. Ternyata tidak ada error. Ya. Ini sudah benar belum ya? Coba kita debug. Nah, ternyata sudah mengeluarkan hasil seperti ini. Nah, apakah ini benar atau tidak? Nanti akan kita lihat ya. Nah, jadi ini sudah saya ketikkan secara sederhana. Ya. Ya, nanti Anda membuat programnya bagaimana, sekali lagi saya katakan, bagaimana kita bisa membuat suatu ordo ya. Ini ordo 22, sudah fix, tidak bisa diganti. Ya, bagaimana membuat ordo 33 otomatis. Ya. Ingat program saya sebelumnya, di sana hanya kecekkan berapa baris 3, berapa kolom 3, akhirnya dia langsung otomatis keluar ordo 33. Bahkan barisnya 3, kolomnya 2 bisa. Ya. Ya, tolong itu diperhatikan ya. Nah ini ya, setelah tidak ada error sama sekali, kita lihat di daftar errornya juga
tidak ada, ya. Error list tidak ada, cuma description tidak ada deskripsi, ya, tidak ada deskripsi error, ya, sehingga jika program ini dianggap benar, ya, dianggap benar dalam hal ini artinya bisa dieksekusi, ya. Kalau dieksekusi harus kita cek, ya, apakah betul atau benar hasilnya seperti itu, ya. Loh, kok bisa salah? Ya, tadi seperti saya sudah sebutkan, pada waktu meletakkan text box itu, ya, kita harus yakin betul, ya, seperti ini, ya, ya, apa benar seperti ini bahwa A11 di text box 1 dan sebagainya. Ya, tadi mulai awal kita harus berhati-hati membuat membuat form satunya. Ya. Nah, ini form satu yang kita buat karena kita eksekusi. Ya. Kita eksekusi, debug, keluarlah ya program seperti ini. Waduh, tadi nilainya berapa tadi ya? Angka-angkanya saya lupa ini, harus memasukkannya supaya hasilnya sama ya. Mana saya melihat daftarnya ini tadi yang saya coba-coba itu ya, semua supaya meyakinkan bahwa angkanya sudah sesuai dan betul-betul hasilnya seperti yang ada pada itu ya, hasilnya supaya sesuai dengan apa yang ada di tadi ya, intro kita ya. Kita eksekusi sekarang ya. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Saya sudah ingat ya, nilainya adalah di sini adalah 3 untuk matriks A, A11, kemudian A12-nya adalah -2, ya, kemudian nggak salah ya. Ini cukup luas ya, lebarnya ya. Jadi kalau kita kalau Anda misalnya ingin misalkan matriks yang lebih besar, ya, text box-nya diperlebar. Ya. Kebetulan ini fontnya tetap seperti standar yang ada pada Visual Basic. Ya. Kemudian A12-nya adalah 5, ya. Jadi kolom A22 ya, kolom baris 2 kolom 2 adalah 3. Ya. Kemudian untuk matriks B-nya itu adalah -2 kalau salah ya, -2, mudah-mudahan tidak salah ya, -2. Kemudian untuk B12-nya adalah 6, ya. Sedangkan yang untuk B12, B21-nya itu adalah 5, ya. Kemudian B22-nya adalah 4. Nah, ini sudah kita masukkan. Ya, jadi kita sudah bekerja di dalam sistem itunya. Ya. Jadi matriknya seperti ini. Coba nanti di review ya, kita lihat betul atau enggak nilainya ya. Hasil penjumlahan kita klik. Ya, 1, 4, 10, dan 7. Ini hasil penjumlahan matriknya. Jadi tolong dicek, di review ya, apakah benar hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah sebagai cross check ya. Cross check sudah benar. Ya, kita yakin kalau benar, ya maka selesailah program penjumlahan matriks yang sederhana ini. Ya. Sekali lagi, ini program ini adalah nanti program yang perlu Anda kembangkan. Dalam hal ini gabungkan dengan program yang pertama itu ya. Ya, kita bisa menentukan jumlah baris dan jumlah kolom, ya, sehingga tidak fix seperti ini. Ya. Tapi kalau misalkan Anda buat fix juga nggak apa-apa ya. Jadi artinya misalkan Anda butuh yang ordo 3, ya buat aja text box-nya itu ordo 3. Ya, kemudian hasilnya juga ordo 3, dan tentunya persamaannya adalah persamaan untuk ordo 3. Ya, penyelesaian penjumlahan untuk ordo 3. Ya. Saya kira tidak beda ya. Yang nanti yang paling banyak beda itu nanti pada waktu kita membuat perkalian. Ya. Perkalian ordo 2 dan ordo 3 itu sedikit berbeda cara menghitungnya. Ya.
Saya kira demikian ya.